dipersembahkan oleh Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Nah, sekarang saya sudah bersama dua narasumber saya, bersama dari Bersatu ya, kebersamaan pengusaha travel haji dan umroh. Assalamualaikum, ada Pak Wawan Sembada selaku Ketua Umum dari Bersatu. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Pak Wawan Suhada, mohon maaf. Wawan Suhada. Pak Rizky Sembada dari Sekjen Bersatu ya. Nah, pertama saya akan mengajukan pertanyaan. Ada dua pertanyaan ke Pak Wawan. Ini berkaitan dengan regulasi atau undang-undang yang diberikan oleh pemerintah pelaksanaan umroh dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Ini bagaimana Bersatu mensosialisasikan dan juga menjalankan aturan ini agar pelaksanaan haji dan umroh dapat berjalan dengan baik sesuai undang-undang, Pak Wawan. Silakan. Baik, terima kasih Mas Sofyan. Pada prinsipnya kami dari Asosiasi Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umroh disingkat Bersatu, saat ini melaksanakan upaya-upaya sosialisasi dan informasi kepada anggota kami yang berjumlah sekitar 200 PPU dan sekitar 30 PIHK. Dalam hal ini adalah bagaimana kita mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 8 2019 yang menjadi nyawa atau ruh dari penyelenggaraan haji dan umroh khususnya di kalangan swasta. Karena pada hakikatnya penyelenggaraan umroh dan haji ada dua, yaitu yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Dalam hal ini kami menginformasikan dan mensosialisasikan yang dilakukan oleh swasta, yaitu melalui PPU dan PIHK. Adapun beberapa hal yang kita lakukan, pertama menginformasikan dan mensosialisasikan tentang larangan umroh backpacker. Ya, karena ini sangat dilarang melalui pasal 122 Undang-Undang 8 tahun 2019, bahkan denda penjara itu sekitar 6 tahun dan denda sekitar 6 miliar rupiah ya. Dan juga ada beberapa ketentuan yang kita sosialisasikan tentang pasal 120 ya. Tidak boleh setoran itu diterima oleh pihak yang tidak berhak, dan juga ada pasal 17 larangan tentang pemakaian visa non haji ya. Juga ada pasal 18 bahwa haji khusus itu harus dilakukan oleh PIHK, tidak boleh selain PIHK. Dan juga ada larangan setiap orang yang bertindak ya seperti PIHK itu juga memiliki sanksi hukum baik pidana maupun denda. Ya, nilainya tidak main-main, itu berkisar antara pidana 6 tahun atau denda 6 miliar. Ini yang perlu kita sosialisasikan kepada seluruh anggota agar anggota Bersatu dapat melaksanakan amanat undang-undang ini secara baik. Seperti itu Mas Sofyan. Nah, ini perlu diantisipasi khususnya bagi umroh yang backpacker begitu ya Pak Wawan. Betul. Nah, lantas layanan apa yang dilakukan oleh Bersatu khususnya agar memperbaiki kualitas dan juga layanan bagi jamaah haji dan umroh untuk kedepannya? Ke depan kami dari Bersatu, Kebersamaan Pengusaha Travel Haji Umroh, melaksanakan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan haji dan umroh. Pertama, kita buat tim terpadu dalam pelaksanaan fokus terhadap pelayanan haji dan umroh baik di Indonesia maupun di Arab Saudi. Jadi tim terpadu ini kita pasti akan bentuk khususnya pada saat pelaksanaan ibadah haji ya di Mekah, di Madinah, di Jeddah dan kota-kota yang memang menjadi basis pelayanan kami. Kedua, kita juga membentuk program-program pembinaan terhadap seluruh anggota asosiasi, dan terakhir kita lakukan evaluasi terhadap hal-hal yang memang sudah kita canangkan dan programkan selama 1 tahun periode kegiatan kita. Demikian Mas Yusuf. Baik, berikutnya saya ngajak ngobrol dengan Pak Rizky Sembada dari Sekretaris Jenderal atau Sekjen dari Bersatu. Nah, kesiapan atau progresnya seperti apa nih Pak Bersatu untuk melakukan pelayanan atau kesiapan umroh dan juga ibadah umroh dan juga haji tahun depan, Pak Rizky? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi Bersatu di dalam rangka kesiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 selaras dan linear dengan kesiapan yang dilakukan oleh pemerintah tentunya. Karena kalau kita bicara haji, maka kita bicara tentang regulasi pemerintah. Alhamdulillah saat ini sistem e-hajj sudah dibuka, dan sekarang ini di tim Bersatu dan di seluruh juga PIHK di Indonesia ini
sudah mulai melakukan persiapan pembayaran untuk blok seat Kidana senilai 27 juta real, yang apabila hal ini dibagi dengan jumlah jamaah haji khusus sekitar 400 US dollar atau 1.700-an real yang mesti segera dibayarkan di KUH ya, melalui KUH gitu. Jadi gitu. Selain itu juga alhamdulillah di Bersatu sendiri sudah melakukan pendataan update kira-kira berapa jamaah yang akan berangkat di tahun ini. Karena sebagaimana kita ketahui pembayaran sistem tadi itu tidak melalui PIHK sendiri, melainkan harus melalui asosiasi. Dan sudah kita ketahui bersama bahwa haji khusus 3 tahun terakhir ini sudah harus memakai sistem user, di mana satu user itu konsorsium beberapa travel yang jumlahnya ada 2.000 jamaah. Demikian. Baik, terima kasih Pak Rizky Sembada selaku Sekjen dari Bersatu, juga Pak Wawan terima kasih selaku Ketum dari Bersatu. Nah, berikutnya tetaplah di Damai Indonesiaku. Namun sebelumnya, sebelum kita mengakhiri dengan doa, kita akan menyimak terlebih dahulu kesimpulan dari tema besar kita pada siang hari ini, yaitu judul Racun yang Menggerus Iman, yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abi Maki. Fadhal Ustadz Abi Maki. Bismillahirrahmanirrahim. Dipersembahkan oleh